Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, salah satu daripada hikmah orang yang melaksanakan ibadah puasa ini menurut para ulama mampu untuk menyikapi problem dalam kehidupan dunia. Hampir seluruh ulama menyatakan hal yang demikian. Jadi dampak positif daripada Ramadan itu adalah bisa menyikapi kehidupan dunia. Karena banyak di antara manusia ini ada kalanya pandai bersikap satu sisi dan ada kalanya lupa bersikap dalam satu sisi. Hal ini digambarkan oleh Allah di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-49. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa idza massal insan durun du'a." Maka bila manusia itu ditimpa suatu ujian, suatu bencana, dan mereka memohon doa kepada kami. Tsumma idza khawalnahu ni'matan minna, dan jika kami ganti dengan kenikmatan, qala innama utituhu ala ilm, dia berkata, kami diberi nikmat ini karena ilmu kami sendiri. Baliyah, ketahuilah keduanya itu merupakan fitnah. Jadi dalam ayat ini Bapak Ibu, ada orang yang diberikan ujian kehidupan yang tak sesuai dengan keinginannya, panjang doanya. Tapi begitu dia diberikan ujian kenikmatan, dibilangnya itu usahanya sendiri tanpa adanya pemberian. Nah, orang yang berpuasa itu tidak bersikap seperti ini. Baik ujian itu yang datang kepada dirinya sesuai dengan keinginannya ataupun tidak sesuai dengan keinginannya, maka ia bersikap dengan dua hal. Apa dua hal itu? Sabar dan syukur. Jadi kalau dia diuji dengan yang tak enak, dia sabar. Kalau dia diuji dengan yang enak, dia syukur. Nah, sabar dan syukur ini di mana diperoleh? Kalau bukan pelatihannya pada ibadah puasa. Nah, orang ibadah puasa ini kan memang betul orang-orang yang akhirnya memperoleh kesabaran. Dan orang-orang yang berpuasa ini pula yang bisa mempraktikkan kesyukuran. Sehingga dengan demikian ujian dalam kehidupan ini selalu ia terima sesuai dengan kesabaran dan kesyukuran. Atau dengan arti kata, orang yang berpuasa ini Bapak Ibu pandai memahami ujian yang datang. Nah, oleh sebab itu pula perlu kiranya kita mempelajari bagaimana supaya kita bisa sabar dan syukur ini. Ini yang paling penting. Hal ini disampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah riwayat daripada Tirmidzi. Apa kata Nabi? Innamal jaza
ma'al bala. Dan ada satu sisi lain dalam riwayat yang berbeda, Nabi berkata, inna izamal jaza ma'a ilzamil bala. Kata Rasulullah, besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya ujian yang datang. Jadi kalau ujian hidup kita ini kecil, kecillah balasannya. Kalau sedang, sedanglah balasannya. Tapi kalau ujiannya besar, maka balasannya juga tergantung kitanya. Tapi ketika saya tanya, ada jemaah saya tanya, mau ujian, mau balasan yang besar atau balasan yang kecil? Bapak Ibu semua jawab balasan besar. Ujiannya mau yang besar atau yang kecil? Yang kecil, Ustaz. Wah. Kalau ujian yang kecil balasan yang besar, cocok. Maka ditanya guru saya gitu, kemana? Apanya kemana? Otaknya kemana? Kepikirlah kita masa ujian yang kecil balasan mau yang besar. Gak cocok. Logika saja tidak ini. Maka kata Rasulullah, besarnya balasan yang diterima oleh seseorang itu tergantung besarnya ujian yang didatangkan kepada dirinya. Nah, jadi kalau begitu, bagi orang yang sudah bisa menyikapi problem dalam dunia ini, dia nggak frustasi. Bagaimanapun bentuk ujiannya, pasti balasannya setimpal, nggak mungkin tidak setimpal. Apalagi pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang perlu disikapi kata Rasulullah, wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahu. Ini yang kedua. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, jika sudah mencintai suatu kaum, ibtalahu, Allah akan berikan ujian kepada mereka. Ternyata ujian yang datang itu tanda cinta Allah yang datang. Kalau kita kan terbalik, begitu datang ujian berebut, begitu datang ujian berkeluh kesah. Padahal ketika ujian kita itu datang, di situ pula Allah membuktikan rasa cintanya. Maka dari itu diminta kita untuk dua sikap tadi. Ketika ujian tak enak, sabarlah. Ketika ujian yang enak, bersyukurlah. Nah, jadi orang yang diuji itu tandanya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah Bapak Ibu, di zaman Nabi, seorang sahabat menangis di depan sahabat yang lain. Lantas ditanya, kenapa ente nangis? Dijawabnya, Allah sudah tak cinta denganku lagi. Kenapa? Bisnisku beruntung terus, gak pernah rugi. Hartaku bertambah terus, gak pernah kurang. Aku dan keluargaku sehat terus, gak pernah. Sedangkan kata Nabi, tanda cinta Allah itu kepada seseorang akan didatangkan ujian kepada. Jadi kayaknya Allah udah gak cinta sama. Mendengar hal ini disampaikanlah kepada Rasul. Rasul pun senyum. Ujian itu bukan yang gak enak saja, yang enak juga ujian. Nah, kepada salah seorang sahabat ini, ketika didatangkan ujian yang enak, syukurnya luar biasa. Ya.
Kalau ujian di dalam hal-hal yang enak dia lulus, untuk apa lagi di ujian tak enak? Nah itu logika. Kalau kita kan banyak yang lupa di saat diuji yang enak. Ketika diuji tak enak baru ingat Allah. Ketika diuji yang senang-senang baru lupa Allah. Nah sahabat ini nggak mengaruhi dalam sikap syukurnya kepada Allah. Dalam posisi yang serba berkecukupan saja dia bersyukur dan selalu ingat Allah. Kalau lagi diuji dalam keadaan yang susah atau yang sebagainya. Maka kata Ibnu Abbas kan begini, idza ibtalaina darra fasabar. Apabila kami ditimpa dengan yang susah, banyak kami yang sabar, kata Ibnu Abbas. Namun jika kami ditimpa dengan bentuk yang senang, kami lupa pada Allah. Nah itu penyakit, bukan penyakit zaman sahabat zaman dulu, zaman sekarang pun banyak. Ketika susah baru hadir ke masjid. Ketika senang lupa dengan masjid. Nah ini peran. Nah maka dari itu perlu diketahui bahwa ujian yang datang pada kita itu bertanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan rasa cinta. Maka kata Rasul kita, wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtala. Kemudian yang ketiga, apa kata Rasul? Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridho dengan ujian yang kudatangkan, falahu ridha, maka baginya keridhoan. Aduh, ini kalau Allah sudah ridho sama kita, Bapak Ibu, selesailah alam. Karena yang dicari oleh seorang hamba itu adalah keridhoan. Barang siapa yang sudah mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jalan kehidupannya di muka bumi dan jalan kehidupannya di akhirat kelak akan memperoleh kebahagiaan. Ketahuilah, harapan, keinginan dari seluruh orang-orang yang beriman adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dicari. Keridhaan Allah yang dicari. Sehingga banyak kita lihat pada kehidupan sahabat dan salafus saleh mengatakan, apabila memang sesuatu itu yang berat dilakukan tapi itu pula keridhaannya, maka mereka berburu untuk melakukan keridhaan Allah. Selanjutnya yang keempat dikatakan oleh Rasulullah, wa man sakhita falahu sukh. Barang siapa yang tidak ridho, yang gelisah, yang marah dengan pemberianku, kata Allah, falahu sukh, maka baginya kemurkaan. Nah, jadi kalau begitu rugilah kita kalau tidak mau menerima ketentuan Allah. Terlebih-lebih kita merasa tidak senang dengan pemberian Allah. Maka ketika merasa tidak senang dengan pemberian Allah itu, maka sama artinya kemurkaan Allah sudah datang. Nah inilah Bapak Ibu, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, bahwa puasa menciptakan manusia yang bisa bersabar dan bisa bersyukur. Dan dua model inilah yang mampu sukses di dalam kehidupan dunia. Mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul mendapatkan kita bentuk kesabaran dan betul-betul mendapatkan kita bentuk kesyukuran. Karena jadi di tengah-tengah kita berpuasa, di situ semua diuji, benar nggak Bang? Mana lebih cepat naik darah ketika puasa ketimbang tidak puasa?
Ketika puasa naik cepat kali, pantang disenggol. Begitu disenggol naik. Kan terbalik. Seharusnya orang yang berpuasa itu nggak bisa. Ini mana orang yang berpuasa yang cepat? Coba. Nah maka dari itu sabar itu luar biasa dilatih di dalam bulan Ramadan. Nah, di mana letak latihan sabar? Nah ini sering kita tanyai. Maka para ulama mengatakan letak latihan kesabaran itu adalah ketika seorang hamba ingin melakukan sesuatu, maka ketika itu dia ingat dia sedang berpuasa. Maka ketika emosi ingat kuntus lahir. Ketika ingin melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah ingat kuntus lahir. Jadi benarlah dikatakan Rasulullah bahwa puasa itu bagaikan perisai pelindung yang melindungi para pelaku ibadah puasa. Dan inilah Bapak Ibu kenapa Rasulullah SAW sangat cinta untuk dengan melakukan ibadah puasa. Karena sebelum ibadah puasa Ramadan itu Rasulullah sering berpuasa pada bulan-bulan 3 hari dalam setiap bulan, dilanjutkan dengan puasa Senin dan Kamis. Kenapa? Karena Rasul menginginkan Allah mewajibkan adanya suatu ibadah puasa kepada umatnya, tapi tak berani minta. Karena kalau minta nanti berat. Maka dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui keinginan hambanya, maka Allah berikan kewajiban ibadah puasa Ramadan. Karena sebelum-sebelumnya mulai dari Nabi Adam sepakat seluruh ulama mengatakan ibadah puasa itu ada pada setiap generasi para nabi dan rasul. Maka dari itu kita harus benar-benar menghadapi Ramadan, menyambut Ramadan agar dua sifat ini harus timbul dalam diri kita. Kalau tidak timbul, nah inilah yang celaka di dalam bulan Ramadan, yang hanya dapat lapar dan haus. Nah, ini juga yang diburu oleh para sahabat. Dapatkah menjadi orang yang sabar? Dapatkah menjadi orang yang bersyukur? Karena dua sifat ini adalah sifatnya orang-orang ahli surga. Jadi kalau kita nggak dapat itu, waduh, dipertanyai, belum bisa kita kategori sebagai ahli surga. Demikian terusnya kita malam ini. Ada 4 pelajaran yang bisa kita ambil di dalam menyikapi kehidupan ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita benar-benar menyikapi situasi dan kondisi dengan kesabaran dan dengan rasa syukur. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lebih kupas nanti bagaimana penerapan dan sikap orang yang sabar dalam kehidupan dunia ini, dan bagaimana pula sikap orang yang bersyukur dalam kehidupan dunia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.